Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Tetap semangat, selalu tebarkan kebaikan. Jangan lupa berdoa agar kita bisa berkumpul kembali bersama teman-teman dan guru-guru kita di sekolah. Pelajaran kita kali ini mengenai sumber daya alam. Salah satu surat yang bisa kita ambil adalah surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya, Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia. Kita diberikan akal dan pikiran untuk mengolah sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik, bukan berbuat kerusakan di muka bumi. Nasi yang kita makan sebagai makanan pokok berasal dari beras. Beras merupakan salah satu sumber daya alam yang diperoleh dari kegiatan pertanian. Hari ini kita akan mempelajari 3 sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya. Yang pertama sumber daya alam kekal, yang kedua sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang ketiga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber daya alam kekal. Sumber daya alam kekal merupakan sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia dan dapat digunakan sebanyak-banyaknya. Contohnya, kita dapat menikmati sinar matahari, angin, dan air. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Contohnya, tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dapat ditanam kembali melalui bijinya. Bijinya akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Sedangkan hewan, contohnya ternak sapi, kita bisa manfaatkan dagingnya, susunya. Setelah dimanfaatkan, hewannya akan berkurang. Namun, melalui perkembangbiakan, jumlah hewan tersebut dapat kembali bertambah. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini dapat habis jika digunakan terus-menerus. Sumber daya alam ini jumlahnya terbatas dan tidak dapat dipulihkan. Contohnya minyak bumi dan batu bara yang terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati dan terpendam selama jutaan tahun yang lalu. Sehingga apabila digunakan terus-menerus akan habis dan tidak dapat dipulihkan kembali. Oleh sebab itu, kita harus pandai memanfaatkannya dengan baik, tidak digunakan dengan semena-mena. Hak kita terhadap sumber daya alam apa? Kita dapat memanfaatkannya dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Contohnya nelayan, boleh mengambil ikan di laut dengan cara yang baik. Kewajiban kita terhadap sumber daya alam adalah menjaganya dengan baik, digunakan semaksimal mungkin, tidak boros, tidak berlebih-lebihan. Contohnya seorang nelayan boleh mengambil ikan dengan pancing, boleh dengan jaring, tetapi tidak boleh menggunakan jaring pukat harimau seperti yang ada di contoh. Karena jaring ini akan membuat ikan-ikan yang kecil ikut dalam jaring tersebut, sehingga kita tidak bisa memanfaatkannya kembali. Tapi kalau kita menggunakan jaring kecil biasa, kita akan bisa mengambil ikan itu kembali setelah dia menjadi besar kembali. Dan juga tidak boleh menggunakan bom, alat peledak, racun, karena itu akan merusak ekosistem yang ada di laut. Sekian penjelasan hari ini, semoga bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.